Koneksi antar materi sosial emosional modul 2.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toipah, CGP Angkatan 10 Lampung Selatan. Fasilitator Bapak Aldiska Khairidilfa. Pengajar praktik Mary Effendi. Well-being. Kesadaran penuh mindfulness terdapat pada kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan memotivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensi di dalam dirinya. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan Kasel Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial emosional, konsep PSE berdasarkan kerangka Kasel tersebut dikembangkan Daniel bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidik di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional: pertama, memahami, menghayati, mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu manajemen diri. Merasakan dan menunjuk empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan positif, yaitu keterampilan membangun relasi. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial emosional. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Menerapkan PSE dengan kerangka Kasel. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka Kasel ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, pengambilan keputusan bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, mampu untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya kepada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri yaitu mampu untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagi situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif.
Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan mengatur langkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Kedua, murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Ketiga, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang keempat, tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Kelima, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Keenam, lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional responsif secara budaya berfokus pada upaya membangun hubungan komunitas. Kesadaran diri, mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh. Mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan yang perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Penerapan PSE di kelas. Penerapan PSE teknik rutin terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol. Penerapan PSE dengan teknik rutin terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol. PSE rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. PSE teknik stop. PSE teknik stop, take a deep breath, observe, dan proceed. Artinya S berhenti, T ambil nafas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Terdapat pada tutorial stop, link YouTube di samping. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini modul 2.2. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut, yaitu modul 1.2, pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya.
Modul 1.2 Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Modul 1.3 Pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Modul 2.1 Pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, penulis berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga penulis hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata penulis menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Sebelum pelajari modul 2.2, kemudian berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, ada 3 hal yang mendasar dan penting yang penulis pelajari adalah pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan 3 hal mendasar di atas, perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat menjadi teladan, yaitu penerapan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk introspeksi, self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru.
Akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Makarim. Terima kasih. Koneksi antar materi modul 2.2 dari saya Thoifah CGP Angkatan 10 Lampung Selatan.